Salah satu kisah kegagalan paling tragis yang saya ketahui di dunia entrepreneur adalah kisah kejatuhan Yahoo. Yahoo merupakan perusahaan asal Amerika yang bermarkas di Sunnyvale, California. Siapa yang sangka perusahaan yang tahun 2000 memiliki harga sekitar 125 miliar dolar, ternyata pada tahun 2017 Yahoo hanya terjual di angka 4,83 miliar saja. Merosotnya jauh banget ya. Paul Graham, co-founder dari Y Combinator, menceritakan kisahnya bekerja di Yahoo di awal-awal kesuksesannya. Paul melihat Yahoo awalnya adalah sebuah perusahaan yang diduga banyak orang itu sebagai keajaiban di dunia bisnis. Waktu itu Yahoo mampu menciptakan kekayaan yang luar biasa hanya dalam waktu yang cukup singkat. Produk utama yang jadi andalan Yahoo waktu itu adalah banner ads atau iklan baris. Dari sana saja staf marketing Yahoo sudah mendapatkan banyak sekali jumlah kontrak yang bernilai jutaan dolar loh. Meski nilainya cenderung kecil dibandingkan dengan media mainstream seperti televisi, tapi jumlahnya waktu itu cukup fantastis untuk ukuran sebuah perusahaan yang baru memulai. Ketika IPO tahun 1996, Yahoo berhasil meraih dana sekitar 33,8 miliar atau 449 triliun. Kesuksesan Yahoo membuat semua orang menggilai bisnis internet dan bermimpi untuk menjadi the next Yahoo. Istilah startup mulai banyak dikenal. Gara-gara Yahoo, akhirnya orang-orang ini banyak yang berlomba untuk mendirikan startup dan uang pendanaan pun berhamburan. Startup inilah yang kemudian berlomba-lomba untuk memasang iklannya di Yahoo, membuat dompet Yahoo kian menebal. Kesuksesan besar Yahoo ini ternyata membuat Yahoo lupa daratan. Yang mereka fokuskan saat itu hanya mengeksploitasi lini bisnis banner ads-nya saja. Yahoo menghiraukan kebutuhan untuk mengembangkan inti bisnis mesin pencariannya. Bahkan ketika Larry Page dan Sergey Brin menawarkan algoritma pencitraan kepada Yahoo, Yahoo dengan tegas menolaknya. David Vilo menganggap kalau penemuan Google waktu itu nggak penting sama sekali. Karena saat itu Google hanya memiliki traffic sekitar 6% dari keseluruhan traffic yang dimiliki Yahoo. Padahal traffic Yahoo itu tumbuh sekitar 10% per bulan. Yahoo sepertinya masih terlena dengan cek yang bernilai jutaan dolar yang mereka hasilkan dari iklan bannernya. Dan yang paling parah, meski pada tahun 2000 Yahoo telah mencapai puncak valuasi, tapi mereka sebenarnya mengalami krisis identitas. Coba pikirkan ini baik-baik. Yahoo awalnya lahir sebagai perusahaan mesin pencari, menghasilkan pendapatan dari iklan bannernya, tapi mereka mendeklarasikan sebagai perusahaan media dan bertindak sebagai perusahaan software. Di era keemasannya, mayoritas pegawai Yahoo itu adalah seorang programmer, layaknya perusahaan software. Padahal mereka mendeklarasikan diri sebagai perusahaan media. Ini agak aneh sih, karena Yahoo itu bukan menjual software, tapi menjual iklan. Gelagatnya ini, Yahoo sepertinya khawatir kalau mendeklarasikan diri sebagai perusahaan teknologi, maka membuat mereka rentan untuk diserang Microsoft. Yahoo takut sama Bill Gates ternyata. Mungkin karena itulah Yahoo nggak fokus di lini bisnis mesin pencariannya dan membuat identitas Yahoo makin krisis. Memposisikan diri sebagai perusahaan media ternyata menimbulkan dampak yang serius. Yahoo nggak lagi fokus untuk mengembangkan teknologi dan menganggapnya hanya sebatas komoditas saja. Para programmer hanya sekedar operator yang mengeksekusi keinginan manajer ke dalam bahasa kode. Padahal Google sendiri terobsesi untuk mempekerjakan para programmer terbaik. Buat Google di dunia bisnis teknologi, mempekerjakan programmer buruk adalah sebuah musibah. Itulah yang menyebabkan kita nggak banyak mengenal produk-produk istimewa dari Yahoo selain dari email, mesin pencari, dan chatroomnya. Buat para pengguna Yahoo Messenger pasti memahami hal ini. Kalau aplikasi ini dari awal muncul sampai pada akhirnya tenggelam nggak banyak berubah. Bandingkan dengan Instagram, Facebook, atau bahkan pesaingnya Google. Yahoo berubah dari perusahaan inovatif menjadi perusahaan kantoran mediocre. Perusahaan ini menjadi tua begitu cepat gitu loh. Padahal perusahaan teknologi itu harus bisa selalu tampil muda agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Saking krisisnya identitas Yahoo, mereka bahkan pernah mengganti CEO-nya 3 kali dalam waktu 1 tahun. Itu pegawai kontrak atau CEO sih? Ketika era startup dimulai dan berbagai macam terobosan di dunia bisnis teknologi mulai banyak dilakukan oleh para pemain kecil, Yahoo nggak memiliki terobosan fenomenal apapun di tahun 2000-an. Akhirnya ketika era smartphone meledak, awalnya Yahoo hanya sekedar seperti penonton biasa saja. Yahoo tidak memiliki ekosistem untuk mendatangkan traffic dari para pengguna smartphone, seperti Google dengan Android atau Apple dengan iOS-nya. Ekosistem yang dibangun oleh Google dan Apple adalah mereka membuat browser atau mesin pencari yang mampu membaca perilaku penggunanya sehingga iklan bisa tertarget. Di industri smartphone, kedua pemain itu sudah terlalu besar. Yahoo kesulitan untuk menandingi mereka. Tapi untungnya Yahoo masih memiliki basis jutaan user. Tapi basis jutaan user itu juga akan hilang kalau mereka nggak segera bertindak. Sadar telah tertinggal, Yahoo kemudian aktif untuk mengakuisisi berbagai macam perusahaan yang diprediksi mampu mengangkat performa Yahoo. Entah karena perusahaan itu kurang bersaing atau Yahoo-nya tidak bisa mengelola, banyak perusahaan yang telah dibeli Yahoo akhirnya juga berguguran.
Contohnya seperti Flickr, situs berbagi foto yang sempat dibeli Yahoo pada tahun 2005 akhirnya juga kalah dengan Instagram. Tumblr yang dibeli tahun 2013 juga tidak tumbuh sesuai harapan. Bahkan Yahoo Messenger pun akhirnya ketinggalan jauh dengan WhatsApp atau Line. Terhitung ada ratusan hot startup yang telah diakuisisi Yahoo dengan kucuran dana hingga miliaran dolar. Nyatanya semua itu tak mampu membuat Yahoo bertahan dari gempuran era teknologi. Lantas pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedakan Google dengan Yahoo? Kenapa Yahoo bisa gagal sedangkan Google bisa begitu mendominasi? Perbedaan Yahoo dengan Google. Meski awalnya sama-sama dikenal sebagai mesin pencari, tapi nyatanya perbedaan di antara mereka begitu besar. Selanjutnya saya akan membahas 5 hal yang membuat Yahoo kalah dengan Google. Yang pertama, berbeda algoritma. Seperti yang sudah saya sampaikan, Yahoo masih melakukan cara manual untuk mengelola dan melakukan indeks kepopuleran suatu halaman website yang muncul di mesin pencarian. Sedangkan Google membuat sebuah sistem dan algoritma yang memungkinkan robot atau mesin untuk mengindeks sebuah halaman website secara otomatis. Mungkin inilah yang membuat banyak pihak mengakui kalau algoritma Google itu lebih baik daripada Yahoo. Yang kedua, tidak percaya diri. Dari riset yang saya lakukan, Yahoo tercatat telah melakukan banyak akuisisi perusahaan lain lalu mengubah namanya menjadi layanan Yahoo. Contohnya seperti membeli perusahaan penyedia webmail, kemudian merubah namanya menjadi Yahoo Mail. Membeli layanan pesan instan, lalu mengubah namanya menjadi Yahoo Messenger. Yahoo mengakuisisi Confabulator, sebuah aplikasi desktop, kemudian mengubahnya menjadi Yahoo Widget. Ini sangat berbeda dengan Google yang begitu percaya diri dengan hasil ciptaannya sendiri, seperti Google Search, Google Chrome, atau bahkan Android. Mengakuisisi produk sih oke, tapi kalau bisa menciptakan sendiri kan lebih baik ya. Yang ketiga, keterkaitan sistem. Yahoo dan Google sama-sama memiliki layanan email yang cukup fenomenal. Tapi herannya kenapa saat ini banyak yang meninggalkan layanan email Yahoo kemudian beralih menjadi Google. Hal ini dikarenakan Google telah berhasil mengkaitkan semua layanannya. Kita hanya perlu satu akun Gmail untuk bisa mengakses semua produk dari Google seperti Google Drive, Google Talk, Google Maps, Android, YouTube, dan lain sebagainya. Dampaknya ketika satu produk Google sukses, itu juga kemungkinan akan menambah kesempatan produk lainnya untuk bisa sukses. Hal inilah yang nggak bisa kita temukan di Yahoo. 4. Kepemilikan browser. Sebagai sebuah mesin pencari, Yahoo justru nggak punya browsernya sendiri. Yahoo lebih suka menumpang di browser milik perusahaan lain. Sangat berbeda dengan Google yang meluncurkan Chrome di tahun 2008. Padahal dengan memiliki browser sendiri, itu bisa membuat para pengguna lebih sering untuk menggunakan platform browsernya. Jarang banget kan ada orang buka Chrome tapi bukanya Yahoo. Yang kelima, profit oriented. Kesuksesan mesin pencari dapat diukur dari seberapa besar dan banyaknya konten website yang dapat diindeks. Yahoo sebenarnya sudah menyadari ini sejak lama. Makanya mereka mengakuisisi sebuah penyedia hosting gratis bernama GeoCities di tahun 1999. Tapi di tahun 2009, Yahoo malah menutup situs ini karena alasan pemakaian hosting yang semakin besar. Dan karena gratis, biayanya ikut membengkak. Padahal sih untuk perusahaan sekelas Yahoo dengan biaya seperti itu harusnya sih nggak kesulitan ya. Google aja justru percaya diri untuk meluncurkan penyedia hosting gratis yang bernama Blogger.com loh. Para pengguna GeoCities pun akhirnya pindah ke Blogger.com. Ingat metode keterkaitan sistem. Dampaknya makin banyak orang yang menggunakan layanan Google lainnya. Lucunya, sadar kalau penyedia hosting itu begitu penting, pada tahun 2013 Yahoo mengakuisisi sebuah perusahaan penyedia hosting yang bernama Tumblr demi menyaingi Blogger.com. Tapi ya terlambat, nama Blogger.com itu sudah begitu besar, Tumblr hampir gak berkutik sama sekali. Ini kesannya Yahoo itu jadi kayak money oriented banget gak sih? Dan bonusnya, hal yang membuat Yahoo kalah dari Google adalah minim ekspansi dan promosi. Dalam urusan promosi, Yahoo itu masih kalah jauh dari Google. Meski nama Google sudah besar, tapi mereka itu masih rajin promosi melalui iklan. Terus tujuannya apa? Perusahaan besar tapi masih melakukan promosi. Tujuan utamanya ya memperkuat branding lah. Google itu selalu ingin kita mengingatnya dan gak melupakannya. Asik. Itulah kira-kira yang bisa saya ulas tentang sejarah Yahoo dan alasan-alasan dibalik kekalahan Yahoo daripada Google. Semoga kita bisa memahami, meski bisnis kita semakin besar, kita gak boleh jumawa dan mengambil keputusan hanya berdasarkan untung ruginya saja. Jangan maruk dan gerusa-gerusu. BTW, thanks Yahoo sudah pernah menjadi ikon penyedia email dan juga media chat yang begitu mengenang di hati para generasi 90-an. Jangan lupa subscribe channel YouTube Anfaida Marketing ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan postingan-postingan terbaru dan juga informasi terkini seputar dunia entrepreneur. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.